541104884. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Padang dengan Prodi D3 Kebidanan Padang. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Museum Aditya Warman. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Dadah! Museum Aditya Warman adalah museum budaya Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Berikut ini adalah monumen perjuangan yang tidak dikenal. Di sini terlihat ada patung yang menggambarkan para pejuang yang sedang duduk sembari memegang bambu runcing. Kemudian terdapat prasasti yang bertuliskan puisi. Monumen ini dibuat oleh Ramudin tahun 1950. Di belakang monumen perjuangan ini ada monumen proklamasi yang berbentuk menyerupai bambu, yang diapit dengan 3 bambunya dan terdapat semacam bola di puncaknya. Bagian bawahnya terdapat relief yang melingkar pada monumen ini, menggambarkan perjuangan para pahlawan di Kota Padang saat melawan para penjajah. Monumen ini terdapat 2 prasasti, yang pertama bertuliskan teks proklamasi dan kedua bertuliskan deskripsi dari kata Padang dan 9 Maret 1950. Monumen Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau yang masih ada di kawasan Taman Melati. Monumen ini diprakarsai oleh Yayasan Syariat Usaha Adabiah Padang dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Dr. Nasrul Abid pada tanggal 10 November 2017 lalu. Monumen ini sangat tepat berada di Museum Aditya Warman yang menjadi sarana edukasi adat dan budaya Minangkabau, terutama menjadi media pembelajaran bagi generasi muda dalam mengenang perjuangan para pahlawan-pahlawan asal Minangkabau dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum Aditya Warman juga menyimpan pesawat hasil Perang Dunia II yang kabarnya dulu berada di Solo dan kemudian dipindahkan pada tahun 1977 ke Padang. Tidak ada hal yang dapat diceritakan dari monumen pesawat ini, tapi ada prasasti yang bertuliskan seperti untaian puisi di depan pesawat. Patung raksasa yang akan kamu temui di sekeliling Museum Aditya Warman yang mungkin akan jarang kamu temui di museum lainnya. Patung-patung ini ditampilkan dengan bermacam bentuk. Ada yang menggunakan setelan jas seperti tokoh penting, ada yang menggunakan pakaian adat menggambarkan tanah Minang, dan sebagainya. Adanya patung-patung tersebut membuktikan adanya pengaruh Hindu-Buddha yang masih meninggalkan jejak cukup kental pada sejarah masa silam Kota Padang. Kota Padang terkenal dengan bangunan rumah tradisional yang luas dengan atap menyerupai tanduk kerbau yang disebut dengan istilah rumah bagonjang. Tidak seperti museum pada umumnya yang memisahkan fungsi museum dan rumah adat. Museum Aditya Warman ini justru terletak di dalam rumah adat. Gedung ini memiliki arsitektur khas Minangkabau dengan atap bergonjong yang terdapat anjungannya serta lengkap dengan rangkiang di sisi kiri dan kanan bangunannya. Museum ini mulai dibangun tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Mendikbud Profesor Dr. Syarif Tayyip. Berdasarkan SK Mendikbud RI tanggal 9 Januari 1991, museum ini diberi nama Aditya Warman untuk mengingat jasa seorang Raja Minangkabau di abad ke-16. Selain ciri khas bentuk rumah dan atapnya, rumah adat Minangkabau juga memiliki ciri ukiran dengan bentuk unik dan berwarna-warni. Pola ukirannya yang berbentuk bunga dan hewan dengan warna merah, kuning, biru, hitam, dan putih yang dominan. Ukiran yang ada pada bangunan rumah adat Minangkabau mencerminkan keselarasan dalam masyarakat Minang dengan alam di sekitarnya. Di Minangkabau sendiri menggunakan sistem matrilineal sehingga perempuan memegang pengaruh kuat di Minangkabau. Aktivitas perempuan Minang dipaparkan dengan apik di area museum ini, mulai dari mengasuh anak, memasak untuk keluarga dan lingkungan lebih luas, sampai tradisi lisan yang berupa pantun sebagai sarana ibu menanamkan nilai kehidupan bagi anaknya. Kesenian banyak ditampilkan dalam upacara-upacara adat, salah satunya adalah upacara pernikahan. Di salah satu sudut museum, terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Tentu saja, ruangan ini menjadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung. Museum Aditya Warman disebut Taman Mini Sumatera Barat karena benda-benda antik di dalam museum ini hampir sama dengan yang ada di Taman Mini Indonesia. Di museum ini, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai kebudayaan Minang yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Minangkabau pada abad ke-15 Masehi.
Berikutnya, ini adalah beberapa khasanah koleksi museum di Aditya Warman. Museum ini memiliki referensi peninggalan sejarah yang cukup beragam tentang berbagai aspek kebudayaan Minangkabau dan Sumatera Barat. Di museum ini terdapat lebih dari 6.000 koleksi peninggalan budaya yang terbagi menjadi 10 koleksi. Berbagai pakaian adat, contoh makanan khas Sumatera Barat, beraneka jenis alat musik tradisional, peninggalan Raja Minangkabau, miniatur rumah gadang, aksesoris khas Minangkabau, bahkan penjelasan mengenai sistem kekerabatan Minang ada di dalam museum ini. Sekian cerita singkat tentang sejarah Museum Aditya Warman dan beberapa koleksi yang ada di Museum Aditya Warman. Nasi rasan usah dimakan, gulai lawak bakwa santan. Jikalau banyak nanti lupakan, mari bersama kita ingatkan. Sekian dari saya Anissa Mardiana. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.